selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Apa sekarang? Melihat pintu tertutup, Li Xiang penasaran, tetapi Lin Tian maju dan meraba-raba di pintu itu. Ada kekuatan yang sangat kuat di pintu itu, dan yang harus dilakukan Lin Tian adalah memecahkan kekuatan itu. Lalu dia bisa masuk. Jadi Lin Tian meletakkan tangannya di pintu dan mulai menyerapnya dengan gila-gilaan. Kemudian kekuatan di pintu itu menghilang, dan pintu terbuka dengan sendirinya. Melihat ini, Li Xiang tampak aneh, "Kamu? Ayo, pelayan kecil." Lin Tian berkata dengan santai, membuat Li Xiang kesal. Lin Tian langsung masuk ke dalam istana. "Di mana sihir yang kamu katakan itu?" Melihat di sekeliling yang kosong, Lin Tian bingung. Li Xiang ragu-ragu dan berkata, "Orang-orang bilang ketua kuil menyegel benda itu di sini, tapi aku tidak tahu di mana. Lagi pula, aku belum pernah melihatnya sendiri." Lin Tian hanya bisa berkata, "Ya sudah, kalau begitu percuma saja." Li Xiang terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Sementara Lin Tian melihat sekeliling dan menggunakan Divine Eye Skill untuk memeriksa. Setelah beberapa saat, Lin Tian melihat dinding aneh. Lin Tian mendekati dinding itu, dan di sana ada ukiran binatang buas liar. Ketika Li Xiang melihat wujud binatang buas itu, dia bertanya-tanya, apakah ini binatang singa berkepala dua? Singa berkepala dua? Ya, lihat, dua kepala singa tapi hanya satu tubuh. Apakah itu istimewa? Tanya Lin Tian penasaran, dan Li Xiang berkata setelah berpikir sejenak, katanya itu binatang buas terkuat di tempat rahasia ini, tapi belum pernah ada yang melihatnya. Lin Tian hanya tersenyum kecut. Jangan-jangan binatang itu disegel di dinding ini untuk jadi penjaga? Itu membuat Li Xiang ketakutan, wajahnya langsung panik. "Apa aku salah?" tanya Lin Tian, dan Li Xiang menjawab, "Tentu saja benar." "Benar apa?" "Benda itu sangat mengerikan. Kalau benar-benar ada di sini, habislah kita." Li Xiang ketakutan. Lin Tian hanya menatap dinding itu dan berkata, "Mungkin segelnya ada di balik dinding ini. Kamu tidak mau membangunkannya, kan?" Li Xiang mundur beberapa langkah, menjaga jarak dengan Lin Tian. Lin Tian tidak menggubris, malah menempelkan satu tangan ke dinding, membuat cahaya di dinding itu berkedip. Tiba-tiba terdengar suara menggeram dari dinding itu. Suaranya makin dekat, seolah sesuatu bergegas datang dari kejauhan. Melihat ini, Lin Tian segera mundur. Li Xiang juga mundur sambil berkata pada Lin Tian, "Sekarang habislah kita." Namun Lin Tian tetap santai, mundur perlahan, hingga tak lama kemudian, binatang singa berkepala dua itu muncul dan berdiri di depan Lin Tian dan Li Xiang. Binatang itu berukuran sangat besar dengan dua kepala, terlihat sangat garang. Selain itu, dari matanya dan mulutnya keluar api, membuatnya mirip Huo Qilin, hanya saja kepalanya dua. Lin Tian melihat itu sambil bergumam. Li Xiang mendengar Lin Tian bicara begitu langsung cemberut. "Apa kamu bercanda?" "Kenapa aku harus bercanda? Itu binatang buas yang mengerikan." Li Xiang gemetar, tetapi Lin Tian hanya tersenyum. "Binatang buas saja, apa yang perlu ditakuti?" "Binatang buas saja? Apa kamu tahu apa itu?" Li Xiang kesal. Tapi Lin Tian malah menatap binatang itu dan bertanya, "Aku tanya, di belakangmu ada segel?" Li Xiang tidak percaya Lin Tian berani tanya langsung begitu. Binatang itu menatap Lin Tian dengan marah, "Kau mau mati? Mati? Kau meremehkanku." Lin Tian malah menertawakan binatang itu. Binatang itu murka, semburan api melilit Lin Tian. Li Xiang kaget, tapi Lin Tian tidak peduli. Dia menatap binatang itu dan berkata, "Apimu bagus, teruskan." Lin Tian merasa ini kesempatan bagi Raja Api dalam dirinya untuk menyerap kekuatan. Binatang itu makin marah melihat Lin Tian santai begitu, lalu terus mengeluarkan api. Dalam hati Li Xiang bingung, orang ini benar-benar tidak takut apapun? Lin Tian tetap tidak bergeming. Begitulah, sampai beberapa saat kemudian, binatang itu mengamuk, lalu langsung menerkam Lin Tian. Namun Lin Tian tiba-tiba menghilang. Binatang itu kebingungan, sementara Lin Tian muncul di punggungnya, mengamuk tidak ada gunanya. Binatang itu kaget Lin Tian bisa tiba-tiba ada di punggungnya. Dan Lin Tian tersenyum, "Lihat dirimu, cuma segini kekuatannya." Binatang itu marah dan menatap Lin Tian,
Aku akan membunuhmu. Binatang itu mengamuk, merasa Lin Tian mempermainkannya. Lin Tian tertawa, tidak bicara apa-apa sampai Raja Apinya selesai menyerap kekuatan. Lalu Lin Tian berkata, selesai. Li Xiang penasaran, selesai apa? Binatang itu juga tidak paham, tapi ketika Lin Tian mengaktifkan teknik perangkap binatang, tiba-tiba kekuatan binatang itu melemah. Binatang itu panik. Lin Tian berteriak pada Li Xiang, pelayan kecil, ngapain bengong? Seranglah. Serang? Ya ampun, dia sudah aku lemahkan. Cepat serang. Lin Tian mencibir. Li Xiang masih ragu, tapi kemudian dia menyerang binatang itu. Benar saja, kekuatan dan pertahanannya melemah. Setelah beberapa kali serangan, binatang itu berdarah-darah, terluka parah. Li Xiang senang, makin semangat menyerang. Tak lama kemudian, binatang itu menyerah, berlutut dan gemetaran. Lin Tian menatap binatang itu sambil tersenyum. Menyerah? Jangan bunuh aku. Binatang itu memohon, dan Lin Tian berkata, aku tidak akan membunuhmu, tapi kamu harus melakukan kontrak. Setelah kontrak selesai, Lin Tian bertanya, apa yang ada di balik dinding ini? Buku yang disegel, jawab binatang itu. Lin Tian mengangguk, lalu terbang ke balik dinding. Li Xiang curiga, lalu mengejar Lin Tian sampai melihat Lin Tian berdiri di atas sebuah buku raksasa. Besar banget bukunya, gumam Li Xiang. Dia tertegun melihat buku itu. Lin Tian duduk di atas buku itu, menutup matanya, dan mulai membaca satu persatu. Isi buku itu masuk ke dalam benak Lin Tian. Ternyata buku itu berisi metode untuk meningkatkan kultivasi melalui binatang buas, yang dapat mempercepat kemajuan kultivasi. Lin Tian dalam hati senang, lalu membaca semua isinya dengan teliti. Setelah setengah jam, Lin Tian turun dari buku itu dan kembali ke Li Xiang. Setelah melihat Lin Tian datang mengejek, kita bisa belajar? Bisa. 3 kata Lin Tian membuat Li Xiang ragu, kau sudah mempelajarinya? Kau bercanda? Menurutmu aku perlu bercanda? Kata-kata Lin Tian membuat Li Xiang menjadi serius. Lin Tian hanya menghela napas, berjalan keluar dari sana, sementara binatang buas yang menunggu di luar gemetar ketakutan. Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, ayo, mulai darimu. Dari aku? Binatang buas itu tidak mengerti maksudnya, tapi Lin Tian mengangkat tangan kanannya, dan sesuai dengan metode kultivasi binatang buas, dia mengumpulkan kekuatan di tangan kanannya, lalu menyalurkannya ke inti binatang itu, sambil tersenyum, baiklah, latihlah dengan baik. Binatang buas itu tidak tahu maksud Lin Tian, tetapi Lin Tian sudah keluar dari sana, dan Li Xiang mengikuti sambil bertanya, apa yang kau lakukan pada binatang buas itu? Tidak ada, hanya memintanya berlatih untukku. Berlatih untukmu? Ya, sebenarnya teknik Dewa Binatang adalah semacam proses kultivasi binatang, di mana sang tuan rumah mendapatkan hasil kultivasi. Lin Tian berkata pada Li Xiang. Serius? Serius? Setelah Lin Tian selesai bicara, dia memanggil Fire Kilin dan binatang pelupa satu persatu, lalu menyalurkan kekuatan itu. Li Xiang ragu, apa kau sudah bisa merasakannya sekarang? Itu proses yang sangat besar. Besar? Ya, masih banyak binatang buas di luar sana, semakin banyak semakin baik. Setelah selesai bicara, Lin Tian keluar dari sana dan mulai berburu binatang buas di mana-mana. Li Xiang membantu Lin Tian. Selama Lin Tian menggunakan teknik jebakan pada binatang itu, Li Xiang bisa dengan mudah menanganinya. Jadi, dalam waktu 1 bulan saja, Lin Tian sudah menangkap banyak binatang buas yang kuat. Sudah sebulan berlalu, apa kau sudah berubah? Hampir selesai, aku harus mencoba. Coba apa? Binatang buas itu hanya proses penampungan. Kultivasi yang sesungguhnya tergantung pada pemahaman diri. Lin Tian selesai bicara dan menemukan tempat untuk duduk. Saat itu, Lin Tian merasakan bahwa dia bisa menyerap banyak kekuatan, seolah-olah kekuatan itu dapat membantu kultivasinya kapan saja. Itu perasaan yang luar biasa. Lin Tian menyerap kekuatan itu satu persatu. Dalam sekejap, akar dewa berubah, divinitas berubah, dan tingkat kultivasinya melonjak satu persatu. Tak lama kemudian, dia mencapai tahap setengah langkah ke Dewa Patung 81. Tinggal selangkah lagi untuk menjadi Dewa Patung sejati. Melihat Lin Tian naik level dengan cepat, Li Xiang tercengang, ini menarik. Lin Tian puas dengan hasil itu. Setelah itu, Lin Tian memanfaatkan momentum itu dan melangkah ke Dewa Patung. Bidang reinkarnasi Lin Tian menjadi lebih kuat dan dapat melemahkan setengah kekuatan lawan. 1 bintang dewa. Lin Tian membuka matanya lalu berhenti.
Namun Li Xiang penasaran, kenapa kau tidak melanjutkan? Semakin tinggi level, semakin besar kekuatan yang dibutuhkan. Binatang buas itu juga butuh waktu untuk mengumpulkan energi, jadi nanti ku coba lagi. Oh, begitu? Li Xiang agak terkejut. Lin Tian menatapnya dan berkata, 1 bintang saja tidak cukup? Masih agak lemah. Li Xiang merasa Lin Tian tersenyum dan berkata, di tingkat dewa ini, aku bisa menggunakan banyak skill dan belajar banyak teknik. Li Xiang ragu, apa yang ingin kau pelajari? Banyak teknik di pavilion Shenshu. Setelah Lin Tian selesai bicara, dia berjalan menuju pavilion Shenshu, dan Li Xiang mengikuti. Sesampainya di pavilion Shenshu, Lin Tian berkata, kau tidak perlu terus mengikutiku. Baik. Ya, pergi saja. Setelah itu, Lin Tian menyuruh Li Xiang pergi. Lin Tian bergumam, 1 bintang dewa, aku bisa berlatih beberapa teknik dewa yang hanya bisa dilakukan dewa. Setelah itu, Lin Tian mulai memilih teknik. Untuk Li Xiang, saat kembali ke aula baru, dia menemukan para murid menatapnya satu persatu. Ketua kuil, sudah sebulan. Kau kemana saja? Ketua kuil, kau membuat kami cemas. Li Xiang merasa canggung dan berkata, sebulan ini tidak ada hasil. Mari kita lanjutkan latihan. Mendengar akan ada latihan lagi selama sebulan, para murid hanya bisa merasa tertekan, tapi mereka tidak berani membantah dan hanya melanjutkan. Li Xiang bergumam, aku lupa tentang ini. Jangan muncul di ruang dan waktu ini, lalu datang ke Li Xiang, kakak senior, kemana saja kau? Kau mencariku? Li Xiang meliriknya, dan suara Kosong Moen pun terdengar. Ada apa denganku? Tentu saja untuk memastikan apakah kau benar-benar mengalahkan saudara Lin, atau kau yang dikalahkan olehnya. Kosong Moen tampak canggung. Mendengar itu, Li Xiang agak tidak senang. Apa? Kau pikir dia lebih hebat dariku? Kakak senior, dia sudah lulus ujian komandan dan para tetua, menurutmu dia akan takut padamu? Tanya Kosong Mo. Mendengar itu, Li Xiang agak tidak rela, apa aku selemah itu? Kakak senior, kau memang kuat, tapi dia lebih aneh lagi. Kosong Mo agak canggung berkata begitu. Li Xiang menatapnya kesal, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Kosong Mo terdiam, dan Li Xiang melotot padanya. Pergilah, jangan ganggu aku. Lalu dia menambahkan, selain itu, tak lama lagi akan ada pertempuran dewa 1000 tahun di kuil terpencil. Secepat itu? Ya, kakak senior, kau harus bersiap-siap. Kalau dapat peringkat tinggi, kau bisa mendapat hadiah besar. Li Xiang mengangguk, aku mengerti. Kosong Mo kemudian pergi, dan Li Xiang langsung pergi untuk mencari informasi, lalu pergi ke pavilion Shenshu untuk mencari Lin Tian. Saat itu, Lin Tian masih sibuk hingga Li Xiang tiba-tiba muncul, kau masih mencari teknik yang tepat? Banyak yang ada, tapi tak banyak yang cocok. Tidak ada yang penting di sini? Tidak kelihatan. Lin Tian menjawab pada Li Xiang. Lalu, kau akan ikut pertempuran dewa itu beberapa hari lagi? Pertempuran dewa? Apa itu? Lin Tian bertanya heran, dan Li Xiang menjelaskan, itu kompetisi 1000 tahun sekali di kuil kita. Kompetisi? Ya, semua tingkat kultivasi dan bintang boleh ikut. Semakin tinggi peringkat, semakin besar hadiahnya. Apa saja hadiahnya? Lin Tian tampak tak terlalu peduli, tapi Li Xiang berbisik, katanya di kuil kita ada ruang harta karun, dan hanya ketua kuil yang boleh masuk. Tak seorang pun selain dia yang pernah masuk. Jadi banyak barang bagus di ruang harta karun itu? Ya, konon banyak eliksir, teknik, dan sebagainya. Kata Li Xiang penuh rahasia. Mendengar itu, Lin Tian tertawa, sepertinya aku harus ikut pertempuran dewa ini. Ya, selama kau masuk 500 besar, kau akan dapat hadiah. Kalau masuk 100 besar, kau benar-benar untung. Jelas Li Xiang. Siapa yang akan ikut? Lin Tian bertanya dengan penasaran, dan Li Xiang menjawab sambil tersenyum. Semua orang kecuali para sesepuh berhak untuk ikut. Jadi, kamu akan ikut? Lin Tian memandang Li Xiang, dan Li Xiang mengeluh, tentu saja. Tapi Lin Tian malah tertawa, dan Li Xiang bingung, kenapa kamu tertawa? Sekelompok orang yang saling bersaing, bukankah semuanya diungguli oleh para jagoan dari Kekaisaran Wastelan? Walaupun Lin Tian bilang dia tidak takut dengan para jagoan Kekaisaran Wastelan, tetapi menaklukkannya tidak semudah itu. Li Xiang tersenyum, jadi, kamu takut akan hal itu? Aku tidak takut itu, hanya saja rasanya tidak adil untuk murid-murid lainnya, kata Lin Tian sambil tersenyum. Li Xiang menjelaskan, jangan khawatir, saat bertarung nanti, semua akan dipindahkan ke dalam sebuah ruang, di sana ada formasi,
berbagai macam binatang buas yang menakutkan, dan berbagai bahaya, jadi bukan hanya kekuatan saja yang diuji. Oh ya? Bukan hanya itu, lanjut Li Xiang, jika ada yang lemah tapi berbakat, maka mereka juga akan mendapat peningkatan kekuatan. Peningkatan kekuatan? Ya, formasi itu akan memberikan tambahan kekuatan bagi yang lemah agar kesenjangannya dengan para jagoan Kekaisaran Wasteland berkurang. Lin Tian pun mengangguk, baiklah, aku mengerti. Melihat Lin Tian sudah mengerti aturannya, Li Xiang tersenyum, bagaimana? Mau kita gabung saja? Gabung? Ya, kalau kita gabung, kita bisa bekerja sama untuk menembus arena pertempuran dan berusaha masuk peringkat 500 besar, keluh Li Xiang. Mendengar itu, Lin Tian berkata, kamu kan asistenku, apa butuh pendamping? Mendengar ini, Li Xiang sedikit kesal, kamu masih ingat? Tentu saja Lin Tian mengangguk, lalu Li Xiang pun berkata, baiklah, aku akan tetap jadi asistennya. Tapi di depan orang lain, tolong jaga wibawa aku, ya? Lihat suasana hati saja. Lin Tian selesai berbicara, lalu tidak mempedulikan Li Xiang lagi. Li Xiang pun mengerutkan kening, nanti sebelum pertarungan final, aku akan mencarimu lagi. Selesai bicara, Li Xiang pun pergi dengan pasrah, sementara Lin Tian termenung, apa sebenarnya rumah harta karun itu? Lin Tian tiba-tiba ingin tahu di mana letak rumah harta karun itu dan apakah dia bisa diam-diam menyusup ke dalamnya. Melalui ingatannya tentang 3 puncak kaki kayu, Lin Tian tahu tidak ada yang tahu letak rumah harta karun itu, seolah hanya pemimpin kuil yang tahu. Bagaimana pemimpin kuil itu bisa mendapatkannya? Lin Tian bingung. Setelah menghela napas sebentar, Lin Tian mencari tempat untuk duduk dan mulai menyerap kekuatan dari binatang-binatang liar itu. Dengan begitu, Lin Tian akan duduk sambil menyerap kekuatan yang diberikan para binatang liar. Sampai beberapa hari kemudian, kultivasinya meningkat ke tahap Dewa 3 Bintang. Saat itu, Li Xiang datang mencari Lin Tian lagi. Ayo pergi. Kemana? Tentu saja ke arena pertandingan, jawab Li Xiang yang tidak bisa berbuat apa-apa, lalu menggandeng Lin Tian pergi. Saat Li Xiang dan Lin Tian sampai di sebuah ruang pemindahan, seseorang bertanya, kakak senior, kenapa kamu bawa dia? Karena ini pertandingan semua mitra, kan? Jawab Li Xiang sambil tersenyum. Tapi Kong mau bertanya ragu, kamu? Bukannya kamu benci dia banget? Iya, tapi dia hebat. Kalau dia ikut, kita bisa dapat bantuan, jelas Li Xiang. Kakak senior, katanya banyak murid aula elit akan ikut, dan salah satunya sudah mencapai tingkat Kekaisaran Wasteland 5 bintang. 5 bintang? Siapa dia? Itu Kaisar King Feng. Apa? Monster itu? Li Xiang tercengang, lalu Kong mau menimpali. Ya, dia yang bilang dia pasti juara 1. Li Xiang menggumam, itu normal. Dia kuat sekali, bahkan bisa lawan yang tingkatnya Kekaisaran Wasteland 9 bintang. Sepertinya kamu tidak peduli dia dapat juara 1. Memangnya apa hubungannya denganku? Tapi dia pernah ambil barangmu, kata Kong Mo. Lupakan saja, itu urusan lama. Gak usah dibahas lagi, kata Li Xiang malas berdebat. Kong Mo cuma mengangguk. Saat itu, Tiemi muncul, lukanya sudah lumayan pulih. Tapi saat melihat Lin Tian, dia marah, anak kecil, kamu berani ikut juga? Lin Tian diam, lalu Li Xiang menjawab, siapa saja boleh ikut. Kalau begitu, kamu mau ikut dengannya? Tieming mencibir, Li Xiang menjawab dengan bangga, ya, kenapa? Ada masalah? Tapi dia akan menyeretmu, kalian gak bakal bisa masuk 500 besar. Belum tentu, kata Li Xiang. Tieming mencibir, suruh dia hati-hati. Aku sudah kerjasama dengan Kaisar King Feng. Kalau ada kesempatan, akan kuhabisi dia. Mendengar itu, Li Xiang marah, seret apa? Haha. Tieming tertawa lalu pergi. Sementara Kong Mo berkata kaget, Tieming itu, gimana mau lawan dia? Itu cerita panjang, kata Li Xiang sambil menghela napas, karena dia tahu apa yang terjadi pada Lin Tian di tempat rahasia itu. Kong Mo penasaran, lalu Li Xiang menjelaskan semuanya. Kong Mo mendengarnya dengan kaget, gila, dia bikin keributan sebesar itu di tempat rahasia? Kalau enggak, mana mungkin aku cari dia sebagai partner? Li Xiang bangga, dan saat itu, terdengar teriakan orang-orang, itu dia. Li Xiang menoleh, dan melihat seorang pemuda tampan berbaju hijau, diikuti banyak orang.
Kong Mo heran, benar-benar datang dia. Li Xiang berkata, sekelompok orang sok hebat. Pemuda berbaju hijau itu berjalan di depan kerumunan, tersenyum pada Li Xiang, tetapi tidak berbicara. Beberapa saat kemudian, matanya menatap Lin Tian. Ia menatap Lin Tian lama sekali, lalu Li Xiang bertanya, apa yang kamu lihat? Pemuda itu tertawa kecil, apa kamu akan menjadikannya partner? Memangnya kenapa? Pemuda itu tertawa dan berkata, Li Xiang, aku sarankan kamu menyerah saja. Kenapa? Karena ada orang yang menginginkan nyawanya. Kalau kamu bersamanya, maka aku akan menghabisi kalian juga. Begitu kata-katanya keluar, suasana jadi ramai. Banyak orang berbisik, Kaisar King Feng, apa urusannya dengan dia? Katanya, anak itu reputasinya sedang naik, sampai menyaingi Kaisar King Feng. Gak, katanya ada yang mau bunuh dia. Berbagai suara penuh kecurigaan terdengar di sekitar arena. Li Xiang berkata, kamu pikir kamu paling kuat? Kamu harus tahu tidak ada yang bisa menandingiku selain para sesepuh. Pemuda itu mendengus penuh kesombongan, membuat orang-orang terkagum-kagum. Beberapa orang berkata, Kaisar King Feng memang luar biasa. Memang, Kaisar King Feng itu hebat banget. Semua orang iri satu persatu, tapi Li Xiang tidak terima, belum tentu. Apa? Kamu pikir kamu lebih hebat dariku? Tanya pemuda itu dengan nada sinis. Tapi Li Xiang tidak mau kalah, lalu menunjuk Lin Tian, dia lebih hebat darimu. Dia? Seorang dewa biasa? Konyol? Pemuda itu mencibir, dan Li Xiang menatap tajam, nanti juga kamu tahu. Ketika mereka melihat bahwa Li Xiang secara aktif menantang Kaisar King Feng, semua orang terkejut, dan Kaisar King Feng tertawa. Baiklah, bagus. Aku menunggumu. Setelah itu, Kaisar King Feng membawa semua orang ke formasi transmisi. Apa-apaan ini? Gila banget. Gumam Kong Mo ketakutan. Ia menatap Li Xiang dan berkata, kakak senior, apa kamu tidak takut? Apa yang perlu ditakutkan? Kamu benar-benar memancing emosinya. Kurasa begitu pertandingan dimulai, dia pasti akan mengincar kita. Jangan khawatir tentang itu, ujar Li Xiang dengan nada kesal, aku tidak berniat begitu, tapi dia memang sudah memendam niat jahat pada kita. Lin Tian berkata, menurutku ini semua demi aku. Maksudmu Tieming yang memintanya? Tanya Li Xiang dengan rasa ingin tahu. Lin Tian ragu sejenak, sulit untuk memastikan. Nanti juga ketahuan. Melihat mereka benar-benar tidak takut, Kong Mo berbisik, kalau begitu, bagaimana kalau kita mundur saja dari pertandingan? Mimpi apa kamu? Gerutu Li Xiang, tetapi Lin Tian hanya tersenyum dan langsung masuk ke formasi transmisi. Kong Mo menatapnya heran, dia benar-benar masuk? Tentu saja. Li Xiang menarik Kong Mo ke dalam formasi transmisi. Di ujung lain formasi transmisi, mereka tiba di sebuah alun-alun yang melayang di awan. Saat yang sama, sudah banyak murid berkumpul di sana, mulai dari para murid biasa hingga para murid kasta kekaisaran. Diperkirakan jumlahnya mencapai beberapa ribu orang. Kong Mo terbelalak, sebanyak ini? Katanya awalnya ada puluhan ribu orang, jelas Li Xiang. Namun Kong Mo masih terlihat cemas. Sementara itu, Lin Tian termenung. Beberapa saat kemudian, beberapa tetua turun dari udara. Setelah melihat kerumunan, seorang tetua mengumumkan bahwa pertandingan akan dimulai, dan semua orang akan memasuki formasi besar. Semua orang langsung bersiap, lalu para tetua terbang ke udara lagi. Pada saat berikutnya, alun-alun tempat orang-orang berkumpul tiba-tiba memancarkan cahaya, dan semuanya menghilang. Saat itu, sebuah bola besar muncul di hadapan para tetua. Di bola itu, pergerakan semua orang di dalam formasi bisa terlihat. Menurut kalian, siapa yang akan keluar lebih dulu kali ini? Tanya seorang tetua dengan rasa ingin tahu. Semua orang langsung teringat pada Kaisar King Feng, namun Lan Xiu menatap Lin Tian, mungkin saja bocah itu. Memang, semua orang tahu Lin Tian kuat, tetapi dibandingkan dengan Kaisar King Feng, mereka tidak menganggapnya sehebat itu. Bahkan iblis kayu tua berkomentar, Kaisar King Feng itu kekuatannya bahkan lebih hebat daripada para tetua kita. Semua orang mengangguk setuju, tetapi Lan Xiu tersenyum, mungkin di tempat-tempat, 4G, dia tidak selemah itu. Iblis kayu tua menatap sinis, hanya dewa kecil? Kau pikir dia bisa? Kalau dipikir-pikir, dia baru saja menembus ke tingkat dewa, dan sekarang langsung dewa.
Apa kau pikir itu mudah? Tanya Lan Xiu. Orang-orang mendengarkan, dan merasa ada benarnya juga, lalu mulai bergumam satu sama lain. Namun iblis kayu tua mendengus, lihat saja nanti, dia pasti kalah. Semua orang menanti dengan antusias. Di dalam formasi, saat Lin Tian dan yang lainnya jatuh, mereka langsung diselimuti kabut. Selain bisa melihat orang-orang di sekitarnya, mereka tak bisa melihat apapun kecuali keramaian. Tak lama kemudian, terdengar suara dari udara. Peraturannya sangat sederhana. Di dalam formasi ini ada beberapa token khusus. Kalian hanya perlu mengambil token tersebut, lalu keluar dari formasi, dan kalian akan menang. Semua orang langsung paham aturannya, dan segera menyebar mencari token tersebut. Tetapi selain menghadapi orang lain, ada juga berbagai formasi berbahaya dan binatang buas yang kuat. Akibatnya, banyak orang terluka. Lin Tian justru berhasil menaklukkan satu persatu binatang buas, lalu memanfaatkan mereka untuk membantu mencari token khusus. Setelah berjalan lama, Lin Tian dan kelompoknya bertemu dengan Kaisar King Feng. Kaisar King Feng ditemani beberapa ahli, salah satunya Tieming. Tieming berkata kepada Lin Tian sambil tersenyum, "Bocah, aku bilang, aku akan membalas dendam." Tetapi Kaisar King Feng malah tertawa, sementara Kong Mo ketakutan. Li Xiang memberanikan diri, "Hanya segitu jumlah kalian? Jangan sombong. Aku sendirian juga cukup untuk melawan kalian bertiga." Kaisar King Feng tertawa gila. Mendengar itu, Li Xiang merasa lebih baik dan tersenyum. "Apa kamu yakin mereka tidak akan membantu?" "Tentu saja, cukup aku sendiri," ejek Kaisar King Feng dengan percaya diri. Li Xiang senang sekali, "Baiklah." Setelah itu, Kaisar King Feng menyuruh yang lain mundur. Para tetua di luar formasi menonton pertunjukan itu. Iblis kayu tua tertawa puas, "Pertunjukan bagus nih." Lan Xiu tersenyum, bocah itu akan menggunakan jurus pemecah darah. "Pemecah darah? Mungkin tidak berguna," bantah iblis kayu tua. Lan Xiu tersenyum, "Belum tentu." Di dalam formasi, Li Xiang berkata pada Lin Tian, "Cepat gunakan jurus pemecah darah padanya." Lin Tian sebenarnya ingin mencoba, tetapi Kaisar King Feng tertawa, "Jangan coba-coba, jurus pemecah darahmu tidak akan berguna padaku." "Tidak berguna?" Lin Tian terkejut, dan Kaisar King Feng tertawa, "Karena aku sudah mendengar kamu bisa menggunakan pemecah darah, jadi aku sudah menyiapkan teknik dewa dalam tubuhku yang bisa menahan jurus itu." Lin Tian langsung teringat di puncak kayu tiga kaki, ada orang yang juga kebal terhadap pemecah darah. Dia tak menyangka Kaisar King Feng juga begitu. Lin Tian pun mulai memikirkan jurus dewa jahat, sementara Kaisar King Feng menatap Lin Tian dan berkata, "Apa yang kamu pikirkan? Siapa yang akan membunuhku?" Kaisar King Feng menunjuk Tieming. "Dia." Lin Tian tidak percaya, sementara Tieming tertawa, "Apa kamu takut?" "Takut? Tidak mungkin. Aku hanya penasaran," jawab Lin Tian sambil merenung. Tieming berkata dengan sombong, "Jangan mengelak." Kaisar King Feng menatap Lin Tian dan Li Xiang, "Ayo, kalian bertiga." Li Xiang menatap Lin Tian, "Benar-benar tidak bisa?" Lin Tian sudah mencoba, tetapi tidak berhasil. Dia berkata, "Kita harus cari cara lain." "Hah? Bagaimana itu?" Li Xiang langsung panik. Bagaimanapun juga, dia baru bintang 2, sedangkan King Feng sudah bintang 5, berbakat hebat, dan memiliki darah 8 bintang. Namun Lin Tian tetap tenang. Dia menggunakan teknik mendaki puncak, lalu meneliti darah Kaisar King Feng. Di luar formasi, iblis kayu tua tertawa, "Lihat tuh, jurus pemecah darahnya tak berguna untuk Kaisar King Feng." Lan Xiu bingung, "Kenapa tidak berguna?" "Tetua Lan, jangan terlalu berharap," cibir iblis kayu tua. Para tetua lainnya juga merasa Lin Tian tak punya harapan. Di dalam formasi, Lin Tian sudah melihat jenis darah Kaisar King Feng. Li Xiang masih panik, darah 8 bintang, bagaimana melawannya? Darah logam 8 bintang bisa menciptakan pertahanan yang sangat kuat, bukan? Tanya Lin Tian pada Li Xiang. Li Xiang mengangguk, "Ya." Lin Tian pun menegaskan, "Baiklah, kita lanjutkan." "Apa yang dimaksud dengan awal?" Tanya Li Xiang dengan bingung, dan Lin Tian tertawa. "Tentu saja, aku harus berduel dengannya." Setelah itu, Lin Tian membuka domain reinkarnasi, dan kemudian Kaisar King Feng menyadari ada sesuatu yang menahannya dan tertawa. "Domainmu agak istimewa." "Tentu saja."
Berani-beraninya menantangku hanya dengan domain kecil? Percaya atau tidak, domainku bisa menghancurkanmu? Kaisar King Feng menertawakan Lin Tian. Lin Tian sengaja memancing agar pihak lawan menggunakan domainnya dulu, supaya dia punya peluang untuk menghancurkannya. Maka Lin Tian sengaja tertawa dan berkata, "Ayo coba saja." Namun, Li Xiang berdiri di belakang Lin Tian, dan Kong Mo semakin ketakutan. "Kakak senior, apa yang dia lakukan? Apa dia mau menantangnya?" "Siapa yang tahu?" jawab Li Xiang dengan kesal. Pada saat itu, Kaisar King Feng membuka domainnya sendiri. Seketika, domain Lin Tian hancur, sementara Tieming dan yang lainnya tertawa dan bersorak. Saat itu, para tetua di luar formasi masih memperbincangkannya, terutama si iblis kayu tua yang dengan bangga berkata, "Lihat! Lihat!" Lan Xiu kembali tenang, sementara Li Xiang khawatir. Lin Tian tersenyum aneh dan membuka bekas luka di lengan kanannya. Kekuatan di dalam domain itu langsung tersedot, bahkan memengaruhi jiwa Kaisar King Feng. Akibatnya, Kaisar King Feng langsung merasakan jiwanya seakan mengalir keluar dengan cepat, wajahnya menjadi pucat. Apa-apaan ini? Saat orang-orang melihat Kaisar King Feng masih berdiri di sana, mereka penasaran apa yang terjadi. Tieming berteriak, "Kenapa, Saudara Di?" Tetapi Kaisar King Feng memandang Lin Tian dengan aneh, "Kau punya senjata ajaib? Menurutmu?" Lin Tian mengejek Kaisar King Feng, yang mendengus lalu menamparnya. Lin Tian segera menghindar. Setelah Lin Tian berhasil menghindar, Kaisar King Feng langsung fokus pada Li Xiang dan Kong Mo. Kong Mo ketakutan, "Kakak senior, aku harus bagaimana?" "Bagaimana lagi? Lawan." Setelah itu, mereka hendak maju, tetapi Kaisar King Feng langsung diselimuti cahaya keemasan yang membuat mereka berdua tak bisa bergerak. Tieming tertawa, "Sampah semua." Tetapi Kaisar King Feng melihat sekeliling. "Bocah, kalau kau tidak muncul, aku akan membunuh mereka langsung." Saat itu, Lin Tian muncul dengan banyak bayangan hantu. Kaisar King Feng mencibir, "Apa kau pikir menarik mengeluarkan begitu banyak bayangan?" Lin Tian malah tersenyum, "Menarik. Kalau begitu, aku akan menghancurkannya." Kaisar King Feng mengerahkan kekuatan dahsyat yang langsung menghancurkan semua bayangan itu. Tieming dan lainnya senang bukan main, tetapi Lin Tian masih muncul dalam bentuk jiwa. Melihat Lin Tian dalam bentuk jiwa, Kaisar King Feng mengejek, "Apa kau tak takut jiwamu hancur? Meski negeri Kaisar sangat kuat, mereka tak bisa membunuh jiwaku." Setelah Lin Tian berkata begitu, dia langsung membuka baju zirah jiwanya. Namun, Kaisar King Feng tidak percaya, jadi dia melancarkan beberapa serangan jiwa, tapi tak ada yang berhasil melukai Lin Tian. Semua orang terkejut, dan Li Xiang sangat senang. Kaisar King Feng mendengus, "Aku tak bisa membunuhmu, tapi aku masih bisa membunuh dua orang ini." Setelah itu, cahaya emasnya mengerut, dan Li Xiang serta Kong Mo langsung merasa tubuh mereka akan dihancurkan. Para tetua di luar formasi saling pandang, dan si iblis kayu tua berkata, "Sepertinya mereka berdua akan mati bersama." Kaisar King Feng tampak puas. Lin Tian tahu dia tak bisa menolong mereka secara langsung, sementara Li Xiang dan Kong Mo sudah panik, yang membuat Lin Tian mengeluh, benar-benar merepotkan. Jadi Lin Tian berkata pada Li Xiang, "Cepatlah berubah jadi roh." Li Xiang tidak tahu mengapa Lin Tian menyuruhnya jadi roh, tapi ia menurut. Begitu juga dengan Kong Mo, yang berubah menjadi roh. Dengan begitu, kekuatan Kaisar King Feng melemah terhadap tubuh roh mereka. Lin Tian berkata dengan senang, "Masih aman." Mereka berdua langsung lega. Lin Tian menatap mereka, "Kalian tetap begitu dulu." Meskipun mereka tidak tahu kenapa Lin Tian memintanya begitu, Kaisar King Feng harus menggunakan kekuatan jiwa untuk membunuh mereka bertiga. Inilah teknik jiwa yang kuat. Maka Kaisar King Feng menatap Lin Tian, "Bocah, aku jauh lebih hebat darimu. Aku akan menangkapmu dalam bentuk roh." Lin Tian tersenyum karena dia tahu lawannya sudah terjebak. Namun yang lain tak tahu apa yang Lin Tian maksud, tapi Lin Tian sudah menggunakan teknik jiwa kosong, dan kekuatan Kaisar King Feng langsung melemah. Tak hanya itu, Lin Tian memanfaatkan kesempatan ini untuk memakai teknik peminjaman jiwa, lalu melancarkan serangan pemusnah jiwa. Kaisar King Feng yang sudah melemah langsung terkena serangan itu dan terlihat menghitam, membuatnya terkejut dan mundur. Semua orang tercengang, sementara Li Xiang sangat senang karena mereka menang. Para tetua pun heran, sementara si iblis kayu tua bertanya-tanya, "Apa yang terjadi?"
Sepertinya bocah itu justru paling mengerikan saat dalam bentuk roh. Si iblis kayu tua mendengus, anak ini licik sekali, memaksa lawannya berubah jadi roh. Kaisar King Feng sadar dia tertipu, lalu segera memulihkan tubuhnya dan menatap Lin Tian. Bocah, aku tak akan tertipu lagi olehmu. Lin Tian tertawa, tapi kau tadi sudah kena seranganku. Rasanya pasti tidak enak. Memang tidak enak, tapi aku akan membalasnya 100 kali lipat. Oh, 100 kali lipat? Ayo, aku ingin lihat. Lin Tian sengaja memancing emosinya lagi, tapi Kaisar King Feng malah menatap Lin Tian dengan waspada. Tunggu saja, aku akan membuatmu sengsara. Setelah itu, Kaisar King Feng menoleh pada Tieming dan lainnya. Ayo pergi. Pergi? Tieming bingung, tapi Kaisar King Feng benar-benar ingin pergi duluan, jadi dia membawa semua orangnya pergi. Li Xiang tak menyangka akhirnya Kaisar King Feng malah kabur dan tertawa, aku tak menyangka dia sepengecut itu. Kong Mo yang masih linglung pun berkata, bukannya dia sangat kuat? Tetapi Lin Tian berkata, aku hanya melukai sedikit jiwanya, tidak melukai tubuhnya. Namun Li Xiang tidak peduli dan berkata, yang penting sekarang dia tidak berani mengganggu kita. Lin Tian berkata dengan dingin, aku pasti akan membunuhnya. Li Xiang terkejut, apa? Apa katamu? Aku akan membunuhnya, kata Lin Tian dengan tegas. Li Xiang merasa aneh, kau yakin? Ayo cari token dulu, kata Lin Tian, memutuskan untuk mencari token lebih dulu. Para tetua di luar formasi pun berkomentar, aku tak menyangka Kaisar King Feng malah kabur duluan, kata Lan Xiu sambil tersenyum. Sementara iblis kayu tua mencibir, tunggu saja, pada akhirnya bocah itu akan dihajar juga. Semua orang di dalam formasi tidak tahu apa yang sedang dibicarakan di luar, tetapi Lin Tian bersama dua orang lainnya telah menemukan token itu. Melihat ini, para tetua di luar mulai bertanya-tanya apakah Lin Tian bisa keluar lebih dulu. Pada saat itu, Li Xiang bertanya kepada Lin Tian, kalau sudah dapat tokennya, bagaimana kita keluar? Itu hanya formasi, kata Lin Tian setelah menjawab, lalu menoleh kepada Li Xiang, ikuti saja aku. Setelah itu, Lin Tian melihat mereka berdua. Namun, Li Xiang berkata, katanya formasi ini akan terbuka dalam 3 hari, dan mereka yang punya token bisa bersaing di pintu keluarnya. 3 hari? Tidak usah repot-repot, kata Lin Tian dengan percaya diri, kemudian langsung melompat. Kedua orang itu ragu-ragu tapi tetap mengikuti. Kong mau bertanya penasaran, kakak senior, apa dia benar-benar tahu cara keluar dari sini? Sepertinya dia memang percaya diri, jawab Li Xiang, meskipun Kong Mo masih merasa aneh. Sementara itu, di luar formasi, si iblis kayu tua tertawa dan berkata kepada Lan Xiu, penatualan, lihat itu? Bocah ini, baru sehari saja sudah berhasil sejauh ini. Dia dapat token, kata Lan Xiu, tapi si iblis kayu tua tersenyum sinis, lalu kenapa? Dapat token tapi apa bisa keluar dalam 3 hari? Jangan naif. Lan Xiu tampak mengerutkan alis, sementara Lin Tian membawa kedua orang itu menembus formasi lain yang lebih jauh. Dalam formasi itu, tak ada orang lain. Li Xiang ragu, apa ini? Formasi di luar formasi, jawab Lin Tian sambil melihat sekeliling, membuat Li Xiang dan Kong Mo bingung apa maksudnya. Saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Cahaya keemasan besar berkedip di udara, lalu muncul sebuah punggung. Sosok itu mengenakan jubah emas, dan saat Li Xiang dan Kong Mo melihatnya, mereka ketakutan, Tuan Kuil. Namun Lin Tian menatap punggung itu sambil bergumam, apakah dia Tuan Kuil? Bagaimana dia bisa ada di sini? Sang Tuan Kuil tak berbalik, tetapi bertanya dengan curiga, dan Li Xiang segera menjelaskan situasi mereka. Begitulah ceritanya. Aku bilang, kalian tak akan bisa keluar sebelum 3 hari, kan? Kata Tuan Kuil dengan nada pasrah. Tapi, Li Xiang tak tahu harus berkata apa. Sementara Tuan Kuil berkata pada Lin Tian, kau memang cerdas. Cerdas sendiri? Lin Tian menukas. Ya, kalau kau mencoba keluar sebelum 3 hari, kau hanya akan sampai di sini. Dan di sini, jangankan keluar, bertahan saja susah. Tuan Kuil menjelaskan. Namun Lin Tian menanggapi, kalau tidak mencoba, bagaimana kita tahu hasilnya? Apa? Kau mau mencoba? Tuan Kuil tak menduga Lin Tian seberani itu. Li Xiang dan Kong Mo pun terkejut, menatap Lin Tian dengan aneh. Lin Tian kemudian berkata pada Tuan Kuil, kalau aku bisa keluar dari sini, kami tetap dianggap sebagai yang pertama, kan?
Ya, jawab Tuan Kuil singkat, meski dia sama sekali tak yakin Lin Tian bisa melakukannya. Ia pun tetap berdiri membelakangi mereka. Lin Tian lantas berkata pada Li Xiang dan Kong Mo, ikuti aku, jangan berpisah. Baik, jawab keduanya serempak, tak berani menolak. Lin Tian lalu menenangkan diri, melompat, dan pergi meninggalkan tempat itu. Keduanya mengikuti dalam diam, dan Lin Tian berjalan menembus formasi seolah-olah dia tahu jalannya. Tuan Kuil terkejut, siapa bocah ini? Bagaimana dia bisa membaca jalur formasi ini? Beberapa saat kemudian, Lin Tian bertiga pun berhasil menembus formasi itu dan melihat para tetua di luar. Para tetua itu terkejut dan menatap Lin Tian dengan penuh rasa ingin tahu. Saat itu, bayangan keemasan Tuan Kuil muncul dengan membelakangi semua orang. Semua orang langsung memberi hormat, Tuan Kuil. Tuan Kuil bertanya, bagaimana kau melakukannya? Aku tahu rahasia formasi ini, jawab Lin Tian. Tuan Kuil penasaran, kau tahu semua formasi? Selama kau tahu rahasianya dan menguasai metode pemecahannya, semua formasi sama saja, kata Lin Tian sambil tersenyum percaya diri. Tuan Kuil tampak ragu dan berkata, kalian bertiga menjadi yang pertama dalam pertarungan penentuan ini. Li Xiang dan Kong Mo tak menyangka hasilnya seperti ini, tetapi kabar itu langsung menyebar di dalam formasi, membuat semua orang terkejut. Namun Tuan Kuil berkata kepada Lin Tian bertiga, karena kalian keluar lebih dulu, aku akan membawamu untuk memilih hadiah. Setelah itu, cahaya keemasan menyelimuti mereka bertiga, dan mereka berempat pun menghilang. Lan Xiu tertawa, sementara si iblis kayu tua tampak kesal, bagaimana bisa begini? Lan Xiu berkata bangga, aku sudah bilang, jangan remehkan dia. Si iblis kayu tua tak terima, tapi tak bisa berkata apa-apa. Sementara itu, di dalam formasi, yang paling kesal adalah kelompok Kaisar King Feng. Kaisar King Feng tampak marah, sialan. Aku kalah darinya. Bagaimana bisa? Bukankah katanya baru boleh keluar 3 hari lagi? Tieming pun tak percaya. Biarkan aku keluar, aku akan menghabisinya. Tieming menimpali, kakak Di, aku akan bantu kau membunuh anak itu. Kaisar King Feng makin marah, ingin gila rasanya. Baginya, menjadi yang pertama adalah impian, karena itu berarti bisa memilih satu benda apa saja, dengan nilai yang tak terhingga. Dan kini semua itu jatuh ke tangan Lin Tian. Ketika Lin Tian bertiga sampai di sebuah tempat pemindahan, Tuan Kuil berkata pada mereka, tutup matamu, aku akan memasang senjata sihir padamu. Senjata sihir? Lin Tian merasa aneh, tetapi Li Xiang dan Kong Mo segera memejamkan mata. Lin Tian pun akhirnya melakukan hal yang sama. Sesaat kemudian, kain hitam menutupi mereka bertiga, membuat kesadaran mereka tak bisa melihat keadaan di luar. Kong Mo kegirangan dan berkata bangga, kakak senior, kita bisa memilih apa saja. Dia tak menyangka mereka benar-benar jadi yang pertama. Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, kalau jadi yang pertama, apa hadiahnya? Li Xiang menjawab gembira, nanti saat sampai di tempatnya, kita bisa memilih satu benda apa saja. Satu benda apa saja? Lin Tian bertanya. Ya, apa saja, kata Li Xiang dengan antusias, sementara Kong Mo menimpali, pokoknya kita untung besar kali ini. Lin Tian hanya mengangguk dan menunggu dalam diam hingga beberapa saat kemudian kain hitam itu dibuka, dan mereka bertiga sudah berada di dalam sebuah aula utama. Aula itu tertutup di semua sisi, tetapi di dalamnya penuh dengan benda-benda seperti senjata sihir, ilmu sihir, dan pil obat. Tuan Kuil berdiri membelakangi mereka bertiga dan berkata, kalian boleh memilih satu benda di sini. Li Xiang langsung senang bukan main, segera berkeliling melihat-lihat. Kong Mo juga demikian. Namun Lin Tian hanya berdiri memandang sekitar. Tuan Kuil bertanya penasaran, kenapa kau tidak ikut memilih? Tidak terburu-buru, kata Lin Tian. Tuan Kuil hanya tersenyum, setiap orang hanya punya waktu 1 jam untuk memilih. Setelah itu aku akan mengirim kalian keluar. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?